Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran PPKN bersama saya, Ibu Fitri Nuraini. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah masuk di semester 2 ya, tapi masih belum bisa tatap muka ya, masih belajar secara online. Saya sangat berharap walaupun belajar online, tapi anak-anak semuanya tetap semangat dalam belajar dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak menyiapkan buku tulis dan alat tulis ya untuk mencatat materi pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum pertemuan ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, langsung saja kita akan mengawali semester 2 ini dengan materi bab 4, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Langsung ke tujuan pembelajaran ya. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah pembelajaran siswa dapat yang pertama menghormati keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, memahami faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, karena materi kita tentang keberagaman, jadi kalian harus tahu dulu sih apa yang dimaksud dengan keberagaman. Nah, jadi keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang ya. Jadi kalau beragam itu jadi berbagai macam perbedaan ya. Nah, kalau sama kan berarti seragam ya. Jadi keberagaman ini pada intinya yaitu suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan, baik itu perbedaan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan ribuan pulau dan terdapat banyak keberagaman. Misalnya beragam agamanya, sukunya, ya tadi banyak sekali ya keberagamannya. Nah, oleh karena itu harus meningkatkan kerukunan melalui prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati untuk mewujudkan persatuan. Jadi harus saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh merendahkan golongan yang berbeda dengan kita. Nah, Indonesia kan beragam ya tadi ya. Kemudian apa saja faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Nah, kenapa kok bangsa Indonesia ini bisa beragam? Nah, oleh karena itu kita akan membahas pada pertemuan hari ini faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ya. Nah, jadi faktor penyebabnya yang pertama karena letak strategis wilayah Indonesia ya. Kenapa kok strategis? Nah, ini karena Indonesia itu ada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia atau Samudra Hindia. Kemudian letaknya juga di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, karena letaknya yang strategis ini, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional ya. Nah, perdagangan ini berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Selain itu, kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan atau keberagaman ras, agama, dan bahasa. Ya, jadi sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia ya. Nah, inilah gambar posisi silang Indonesia. Jadi Indonesia ini sangat strategis ya. Ini Indonesia ada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, kemudian di benua Asia dan benua Australia. Nah, sangat strategis ya. Nah, faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Nah, Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau ya, yang secara fisik terpisah-pisah ya. Nah, setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan
tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Nah, sehingga mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Nah, inilah gambar pulau-pulau kecil di perbatasan Indonesia ya, ini ya. Ini yang terlihat di sini. Indonesia adalah negara kepulauan ya, pulaunya banyak sekali, ada ribuan ya. Kemudian lanjut. Nah, faktor penyebab keberagaman yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Ya, kondisi alam yang berbeda, misalnya daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, kemudian dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Misalnya perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Nah, ini ya. Ini gambar ya perbedaan kondisi alam di Indonesia. Jadi daerah Indonesia yang subur atau di daerah pegunungan biasanya masyarakatnya menjadi petani ya. Kalau di daerah pantai misalnya ini masyarakatnya menjadi nelayan. Jadi masyarakat itu menyesuaikan dengan lingkungan tempat mereka tinggal ya. Jadi kehidupannya menyesuaikan seperti itu. Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi ya. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini, transportasi dan komunikasi ini berkembang dengan sangat pesat ya. Jadi misalnya saat ini teknologi komunikasi ya, kita walaupun dari rumah tetap bisa belajar ya, karena ada kemajuan teknologi di bidang komunikasi ya. Jadi meskipun ada jaraknya jauh, kondisi alam yang sulit ini tidak menjadi kendala ya, karena ada kemajuan di bidang komunikasi ya. Tapi yang perlu diingat harus bijak dalam menggunakan sosial media ya, karena semakin banyak informasi yang kurang bagus, informasi yang isinya berita bohong ya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan sosial media dan tidak terpengaruh hal-hal yang negatif ya, tidak terpengaruh. Nah, karena itu kita harus memanfaatkan kemajuan ini dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia karena penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi ada dua tipe masyarakat ya, yaitu masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, misalnya masyarakat di perkotaan. Nah, ini disebut masyarakat yang terbuka ya. Kemudian yang kedua ini masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, yaitu masyarakat yang tertutup. Nah, ini tipe masyarakat itu kan yang terbuka, tadi masyarakat yang menerima perubahan. Kemudian yang masyarakat yang tertutup ini sulit menerima perubahan karena mereka berpikiran bahwa perubahan akan menyebabkan hilangnya keaslian budayanya. Jadi mereka tidak mau bergaul dengan masyarakat luar. Ini misalnya di suku-suku terpencil di Indonesia. Nah, ini contoh ya, contoh di perkotaan ya. Jadi penduduknya sangat padat sekali, banyak pendatang, jadi mereka lebih terbuka terhadap berbagai perubahan. Nah, kalau yang ini ya suku pedalaman ya, suku pedalaman, jadi mereka tetap mempertahankan budaya asli mereka, tidak terpengaruh budaya dari luar. Nah, sekian tadi beberapa materi ya, sedikit materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Tugas kalian hari ini yaitu mencatat materi di buku tulis PPKN. Jadi materi hari ini dicatat ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari terlebih dahulu materi tentang keberagaman suku dan keberagaman agama ya. Kalian baca saja ya. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.